Untuk selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari narasumber yang kedua dari Bapak Barnawi MSI. Bagaimana sih gagasan, ide atau banyak hal yang berkaitan dengan aksesibilitas pembelajaran di era pandemi ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim kreatif BBC TV yang pada kesempatan siang hari ini kami diberi kesempatan untuk yang pertama dalam kegiatan talk show. Walaupun ada istilah every beginning is difficult, ya, biasanya yang awal-awal itu susah. Tanya Pak Agus Karjuni, pengantin anyar juga susah, ya kan? Pak Agus, ya. Jadi terima kasih di kesempatan kali ini ada teman-teman dosen, para pakar, ada Pak Dr. Heru, ya, ada Pak Agus Karjuni, ada Pak Haji Edi, ada Kiai Muda, ada Pak Faiz, kemudian ada Bos LPMI Pak Ridwan, ada rekan kita dari Chengdu University, Mr. Gama, ya, good morning Mr. Gama. Dengan diliput biar kita ketahuan bahwa kita kerjasama dengan Chengdu University. Ya. Para mahasiswa semua yang berbahagia, alhamdulillah. Saya kira materi pada siang hari ini menarik. Tadi Pak Sulaiman telah memaparkan dengan gamblang sesuai dengan tema aksesibilitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi itu ada kita kenal namanya futurolog. Futurolog itu orang yang meramal masa depan. Kenal Mama Loren nggak? Ya. Kenal Mbak Yau yang kemarin mau dipermasalahkan karena meramal tentang kekuasaan. Nah, itu adalah para futurolog. Futurolog itu ngomong bahwa masa depan adalah ketidakpastian. Jadi tidak ada yang pasti. Ya. Ya termasuk mungkin perjalanan hidup Anda, perjalanan cinta Anda juga nggak pasti. Ya nggak pasti. Makanya dalam ketidakpastian itu kita harus bersiap-siap. Nah kita nggak pernah bayangkan bahwa 2019 kemudian 2020 itu kita akan diterpa yang namanya COVID-19. Tak kira hidup itu fine-fine aja awalnya ya. Ternyata kita ya begitu terkena dampak pandemi, semua aspek, semua sektor itu mengalami perubahan. Ada yang rugi, ada yang untung. Musik pantura nggak bisa konser ya nggak? Gara-gara COVID-19 itu rugi. Nah, kemudian perekonomian di pasar, daya beli masyarakat rendah. Saya yang juga berprofesi sebagai pedang merasakan betul bagaimana dampak dari pandemi itu. Semua orang yang bergelut di entertain, para artis nggak bisa konser. Selaun Seven lama nganggur, ya kan? Iya. Kemudian ada 3 macan itu kan, sampai mungkin kita dengar bagaimana mereka harus bertahan ketika menghadapi pandemi. Ya, tinggal 2 macan. Ya. Nah, intinya apa? Intinya bahwa di dalam ketidakpastian itu kita harus bersiap-siap. Betul apa kata Charles Darwin dalam teorinya The Fittest ya, bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang cerdas akalnya atau kuat ototnya, tetapi orang yang cerdas itu orang yang memiliki daya adaptasi tinggi. Ini quote and quote harus dicatat itu. Iya. Jadi kita harus punya adaptasi gitu. Kita boleh memiliki prinsip yang kuat, tetapi kita harus memegang prinsip bahwa kita boleh teguh dalam prinsip, tetapi luwes dalam penerapan. Nah begitu juga di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu kita juga tentu terdampak oleh adanya COVID-19. Sehingga meminjam istilah Thomas Kuhn, kita itu harus shifting paradigm. Shifting paradigm itu pergeseran paradigma. Kita nggak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional yang selama ini kita terapkan. Karena apa?
Karena kalau kita menggunakan pendekatan secara konvensional, secara terus-menerus, kita akan terdisrupsi. Kita akan terdisrupsi. Dulu orang punya wartel 3 itu udah gagah, udah berani poligami gitu. Tetapi begitu muncul HP, ya hilang, terdisrupsi dia, bangkrut. Orang punya rental komputer us gagah gitu. Tapi begitu ada telepon pintar, smartphone, habis. Ya, intinya apa? Intinya kita hidup itu ada 2 pilihan, terdisrupsi atau mendisrupsi. Ya kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya cepat-cepat akan hilang dari peredaran. Sehingga kita itu harus punya distingsi. Distingsi itu bisa macam-macam. Bisa teknologi, bisa sesuatu yang memiliki value added sehingga kita berbeda dengan yang lain. Saya itu prinsipnya kalau dalam berdagang maupun mengajar, kalau orang lain jualan kecap, saya akan jualan saus gitu. Sehingga apa? Sehingga nggak mungkin orang makan bakso kecap dari mana-mana dicampur, pasti membutuhkan saus. Nah itulah namanya keunggulan komparatif yang harus kita punya. Jadi kita harus punya comparative advantage. Kita harus punya keunggulan komparatif. Intinya seperti itu. Begitu juga di dalam pembelajaran yang saat ini kita mengalami fase pandemi. Tentu pembelajaran asinkronus tatap muka menjadi tidak ideal lagi, sehingga kita harus bergeser ke paling tidak sinkronus maya atau sinkronus virtual, di mana kita tatap muka tetapi melalui kegiatan pembelajaran daring. Nah, Bunga Bangsa ini yang diadopsi adalah blended learning, di mana kita ada fase tatap muka, juga ada fase online. Anda lihat jadwal kita kan zigzag, sekali ketemu, sekali berpisah. Nah, modelnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana, apa dampak ketika kita pembelajaran tidak lagi menggunakan tatap muka? Tentu dampaknya itu sangat banyak. Dalam ranah privat, di rumah tangga, ibu-ibu yang biasanya masak sekarang harus jadi tutor bagi anak-anaknya, iya enggak? Ya iya. Di situ kalau nggak hati-hati bisa berdarah-darah. Ya, ya karena ibu yang mungkin lulus SMA harus mengajarkan anaknya SMP yang pelajarannya lebih susah dibanding ketika orang tua dulu SMA. Sekarang pelajaran SMP, SMA itu udah susah-susah. Maka ada 1-2 kasus daring ini berdampak pada ada anak yang bunuh diri, ya kan? Ada yang orang tua ribut dengan anaknya. Ya, belum lagi persoalan kuota. Ya, belum lagi persoalan teknologi. Memang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama sudah memberikan rukhsah, saudara, keringanan terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum darurat itu dinyatakan bahwa guru tidak perlu mengejar total materi, tetapi ya tidak harus semua diajarkan, yang penting akhlak terjaga. Ya susah. Bagaimana kita pembelajaran daring tetapi tetap menjaga akhlak anak-anak. Jangankan di level sekolah dasar, di level kampus pembelajaran daring itu juga banyak masalah. Misalnya ketika online kan di rumah ya Pak. Ketika Zoom yang muncul mahasiswa yang cantik, iya, keluarga melihat ini kok yang tampil yang cantik-cantik. Jadi masalah enggak? Masalah itu, apalagi Zoom mahasiswa itu kadang mungkin lupa. Jadi ketika kita buka, dia videonya dibuka, dia lagi bubuk manja, macam-macam posenya itu. Jujur aja ada yang benar-benar jilbab lah sambil bergaya Syahrini itu ada. Mungkin teman-teman juga mengalami seperti itu. Dan itu kan tidak bisa kita kendalikan. Masa kita mau ngomong tolong seperti apa ketika di Zoom.
Dampaknya memang banyak. Di situ juga harus ada kesadaran berteknologi gitu loh. Kapan kita di depan kamera harus seperti apa, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu kadang-kala nggak kita perhatikan. Masa udah siap-siap, udah mulai masih benerin jilbab, udah dicantik-cantikin, mungkin seperti itu. Itu realitas yang kita lihat di dalam konteks mungkin pembelajaran online. Itu salah satu dampaknya. Nah, kita sebagai sebuah lembaga tentu harus memberikan ruang aksesibilitas yang lebih luas kepada mahasiswa. Banyak yang mahasiswa itu kadang SMS, misalnya malamnya mau kuliah, sorenya WA, Pak hari ini kuliahnya gimana? Tak jawab pakai Zoom. Besok lagi tanya, kok tanya terus. Lama-lama tak tanya, emangnya mahasiswa pengennya pakai apa? Pengennya diskusi Pak. Nah ketika diskusi kita hanya hadir Pak. Gitu. Itu kan tidak, pembelajarannya menjadi tidak interaktif. Oh berarti kita tahu kelemahannya, mungkin kuota kita terbatas. Sehingga para dosen, para pengampu itu harus punya inisiatif. Tentu bukan memberikan kuota karena itu bukan solusi yang cerdas. Itu namanya pemiskinan terstruktur. Jadi kita harus bergeser. Oke, kalau kita hanya kasih tulisan, kemudian kita upload, ya yang baca juga sedikit. Saya tanya udah dibaca belum? Jadi kadang-kala ngajar online itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Harapannya begini, dia begitu. Jadi kita tidak balance. Nah, maka kalau saya salah satunya adalah bagaimana mahasiswa tetap mendengar suara saya. Karena bisa jadi kalau kuliah nggak mendengar suara saya, dia rapuh hidupnya, misalnya seperti itu. Maka saya buat podcast gitu biasanya. Ya saya buat podcast sehingga walaupun hanya model tangkapan layar gitu. Jadi kan ada aplikasi namanya Fastone itu tangkapan layar. Jadi apa yang saya sampaikan itu saya rekam, mungkin PPT menjadi sebuah video pembelajaran sehingga ada suara saya, ada kursor bergerak dan lain sebagainya. Mereka lebih paham dibanding saya kasih materinya misalnya adalah statistik atau materi tentang yang berbau hitung-hitungan gitu. Kalau nggak dijelaskan mungkin akan susah karena ya kita harus maklum scientific curiosity kita itu harus dibangun, kegelisahan akademik kita itu harus dibangun karena kalau tidak ya kita nggak nyampe. Oke lah, jalan tengahnya tetap tak kasih yang namanya pembelajaran itu tadi ada simulasi. Oh ini regresi itu seperti ini loh cara menghitungnya, ini loh angka yang harus ditaruh di variabel X, ini loh ya yang harus taruh di variabel Y. Jadi di situ paham. Intinya apa? Intinya bahwa aksesibilitas itu akan dimiliki oleh mahasiswa jika kita juga punya daya inovasi. Ingat iklannya Jarum Black, inovasi atau mati. Jadi kalau kita nggak inovasi ya sudah. Pasti akan ada bunuh diri akademik. Ngeri juga bahasanya. Jadi makanya kita harus kreatif gitu, semua harus mengembangkan. Lah tentu ke depan tidak cukup itu aja, apalagi kita mau migrasi dari kampus digital menjadi Cyber Islamic University. Gimana total Anda nggak tatap muka, mungkin hanya wisuda aja. Wisuda pun bisa jadi enggak. Ya serba virtual seperti apa yang disampaikan kemarin, bahkan mahasiswa bisa mencetak ijazah sendiri kecuali stempelnya. Anda bisa masuk ke UO People University, itu Anda bisa ngambil master maupun doktor di USA, di Amerika. Itu Anda nggak perlu ke Amerika gitu. Tapi Anda dari Indonesia dan tidak terlalu mahal, Anda bisa mengambil MBA mungkin dari universitas-universitas di Amerika dengan Anda tetap bekerja di sini gitu.
Masuk aja situs UO People. Atau apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi pagi-pagi sebelum acara dimulai, ada Universitas Cyber Asia ya. Cyber Asia itu ada 7 prodi, itu juga 100% online. SPP murah, hanya 3 juta. Itu pun bisa dicicil gitu. Iya, memang di situ tulisannya seperti itu. Artinya kita nggak langsung UKT kayak di kampus-kampus kita yang 3 juta harus di awal, tapi itu bisa dicicil. Artinya apa? Di tengah pandemi, di tengah situasi seperti ini, itu ada istilah Renal Kasali itu cracking yarn. Ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Maka kita ada 2 pilihan tadi. Kita akan mati karena terdisrupsi, atau kita menjadi variabel yang akan mendisrupsi keadaan. Ya, pilihan Anda itu. Karena perjalanan Anda masih panjang. Bagaimana Anda menentukan koordinat Anda masa depan itu? Bunga bangsa pun tentu ya harus evolusi. Bahkan mungkin revolusi dalam hal konsep pembelajaran. Kita tidak bisa lagi mungkin blended learning itu mungkin 1, 2, sampai 5 tahun mungkin sudah expired. Karena apa? Karena perkembangan teknologi itu deret ukur, sedangkan daya penyesuaian kita itu deret hitung. Kadang kita mau bikin kejutan tapi malah terkejut gitu. Karena apa? Karena orang lain ternyata sudah melakukan lompatan-lompatan yang tinggi, yang eksponensial. Sementara kita baru perkalian biasa. Ya intinya apa? Intinya bahwa satu, di masa pandemi, aksesibilitas belajar itu harus tetap terjaga. Caranya apa? Ya stakeholder utama, terutama dosen dan mahasiswa itu harus balance dalam belajar. Harus equal, harus ekuivalen. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menjadi buih, tidak meaningful. Sehingga cita rasa kita menjadi tidak semestinya. Betul apa yang dikatakan oleh Mendiknas bahwa kita akan loss learning itu bisa terjadi. Anak-anak SMA yang sekarang lulus karena corona, ya SMA kelas 1 mau corona, kalau 3 tahun corona terus, dia itu lulus SMA tapi rasa SMP, knowledge-nya rasa SMP. Karena apa? Ya tugas dan lain sebagainya itu tidak maksimal. Maka kita harus punya habitus belajar, itu loh yang susah itu. Ya, kita harus punya habitus, kita harus punya budaya belajar. Ya di rumah-rumah juga orang tua mestinya budaya belajar itu harus tinggi. Dulu ada budaya maghrib mengaji, itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana membangun sebuah habitus tentang kerohanian. Belajar juga harus seperti itu. Anda harus punya kegelisahan akademik yang tinggi. Ilmu itu ya dikejar dan dikejar. Asal jangan semakin dikejar semakin jauh. Ya. Jadi intinya begitu. Maka mari kita song-song, kita harus berani menghadapi kenyataan ini bahwa kita berada di pandemi itu. Betul apa yang disampaikan Charles Darwin, orang yang hebat adalah orang yang memiliki daya adaptasi tinggi. Maka mari beradaptasi dalam pembelajaran di era pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber yang kedua.